Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahsamil makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bi karamihil khata'a wan nisyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qadimul mahmudu bi kulli lisan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mu'ayyadu bi mu'jizatil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil wilayati wal ihsan. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Dai ilallah mukarram Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, Allah tambahkan ilmunya, dan Allah bela pembantu, dan Allah bantu perjuangannya sehingga mencapai apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati sahibul hajjah wa sahibul bait, keluarga besar Tri Hadika beserta ibu, dan yang sama kita hormati pengurus wilayah wasahibul wilayah Bapak RT 5 Bapak Muhammad Ridwan beserta stafnya, para orang-orang tua yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan yang sama kita hormati orang tua kita bersama Bapak Haji Suripto. Beliau sampai kini hari kita doakan mudah-mudahan sehat badannya, Allah berkahkan kehidupannya, dan selalu mendapat bantuan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sama kita hormati tokoh masyarakat kita Bapak Budi Ramdhani beserta ibu. Kita doakan semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan di dalam perjuangannya. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, dilengkapi dengan nikmat panjang umur dan sempat waktu, sehingga dengan nikmat tersebut pada malam ini kita dapat bersilaturahim, bermusafahah, bermuajahah satu sama lain dalam rangka memenuhi undangan sahibul bait. Semoga langkah hadirin menuju majelis ini kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan maghfirah kepada almarhum almarhumah, dan juga turunnya taufik hidayah bagi kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang kita dan menjauhkan apa yang dilarang. Salawat teriring salam
tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir, dengan satu harapan, semoga kita sekalian mendapat syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam firman, Anishkurli wali walidaika, hendaklah engkau syukur kepadaku, yakni kepada Allah, wali walidaika, dan syukur kepada kedua ibu bapa. Barangkali tadi sholawat yang berarti doa yang luas. Saya ingin mengingatkan khususnya bagi pribadi saya, selalu saya ngomong usikum wa nafsi bitaqwallah, bahwa saya berwasiat ini khusus buat diri saya dan hadirin sekalian. Kita syukur kepada Allah dengan apa? As-salatu alatun lisukri minan na'ami fil hayatid dunia, bahwa sholat adalah tanda syukur yang Allah berikan kesempatan hidup di dalam dunia. Berarti kalau kita syukur kepada Allah tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, namun dibuktikan dengan perbuatan apa? Yaitu sholat. Kalau tadi adalah sholat doa, sama, sholat pun artinya doa, karena sholat ini adalah mufrad, jamaknya adalah sholawat. Karena majumi'a bi alifin wa ta'in masih data ini, kata orang nahu begitu. Saya sih belum belajar nahu, baru katanya doang. Jadi di akhir itu kalimat yang dinamakan majumi'a bi alifin wa ta'in masih data ini bagi jamak mu'annas salim. Itu kalimat dari sholatu menjadi sholawatu. Kenapa bertambah alif dan ta? Hendaknya jamak mu'annas salim, artinya yang sejahtera apabila kita mengucapkan. Nah itulah doa. Jadi apabila kita sholat di mana masjid maupun musola, kemudian saudara kita datang bertanya, Anda pulang dari musola masjid ngapain sholat? Arti sholat apa sih? Doa. Sholawat pun doa. Berbeda dengan arti secara istilah. Cara bahasa orang kampung diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Secara lengkapnya beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Ini ada di dalam Kifayatul Ulam. Makanya Kifayatul Ulam kaifiyat adalah orang-orang kecil atau orang yang baru belajar. Di sana disebutkan seperti itu. Oleh karenanya, andai kata ada yang bertanya tentang sholat, saya sedang berdoa. Itu arti secara bahasa. Kalau arti secara istilah atau agama itu sendiri, yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Oleh karenanya rukunnya ada 3. Pertama disebutnya adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Nah ini bagi orang yang sholat mengetahui. Andai kata tidak mengetahui, rusaklah sholat tersebut. Tapi kalau orang tersebut mau belajar, selama dia belum dapat, masih ma'fu aw yukfa, masih dikategorikan diampuni dengan catatan dia belajar. Pertama adalah rukun qalbi. Apa sih rukun qalbi? Kalau bahasa orang kampung, ucapan hati. Pada saat dia mengatakan usolli fardhu subhi raka'ataini qiblati imaman au makmuman au adaan lillahi ta'ala, wajib hatinya mengatakan begitu menyebut Allahu Akbar, hati ngomong aku sholat fardhu subuh ikut imam. Ini paling agak. Bagaimana kalau wudhu pada saat air nempel di muka kita?
sudah cuci tangan, kemudian ke kumur, kemudian serap di hidung, kemudian pas mau ke muka hati ngomong, wudu. Ini yang dikatakan ucapan hati. Baru meningkat kepada niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha qalbu wa talabbudu biha sunnatu. Apa niat muqtarinan bi fi'lihi, disertakan dengan memperbuat. Kalau di sholat mulut menyebut Allahu Akbar, selama proses nyebut itu hati ngomong, aku sholat subuh ikut imam kalau memang makmum, menjadi imam kalau itu sunnah, kecuali di Jumat. Jumat nggak mengatakan aku sholat pada Jumat imaman, otomatis tidak sah sholat. Makanya di masjid kita kadang-kadang saking ihtiyat, apa sih ihtiyat orang yang hati-hati itu mengulangkan zuhur, lebih-lebih mengaku mazhab Imam Syafi'i pasti tahu, bukan pasti jalanin, itu berbeda. Karena di fatwa Imam Syafi'i mengulangkan zuhur itu ada beberapa pendapat, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, adapun yang bilang haram yang nggak ngerjain. Kalau ngerjain nggak sono. Itu gambarannya. Itu satu rukun hati, yaitulah kolbi, mesti ada. Kalau di wudhu di muka, aku wudhu. Kalau di sholat pada saat menyebut Allahu Akbar, hati ngomong aku sholat waktu subuh, katakan seperti itu. Kalau pada saat mandi, air nempel di salah satu anggota badan kita, hati ngomong aku mandi fardu. Dari kata perempuan, aku mandi wajib daripada haid atau fardu. Ini ucapan di dalam hati. Itu yang tidak boleh tidak. Makanya 70.000 orang yang sholat disaring di ayat, hanya 7 orang yang lolos. Nggak tahu dan kita bagian mana itu. Kalau bagian yang 7 mendingan 70.000. Di ayat-ayat 7 orang yang lolos. Bagaimana di akhir zaman sekarang ini deh? Yang sholatnya tanpa guru, buku dibaca tapi tanpa bimbingan guru. Sama nggak sama orang main pukulan, kenal main pukulan, belajar berantem, karena nggak ada gurunya baca bimbingan, baca buku doang, nggak ada bimbingan guru. Akhirnya apa? Pada saat dia berantem main gigit-gigitan. Kenapa? Nggak ada didikan dari guru. Nah ini guru penting. Tuh yang pertama dinamakan rukun kolbi, 1. Kemudian rukun kauli, perkataan. Pertama takbiratul ihram, kedua al-fatihah, ketiga membaca tahiyat, keempat sholawat, kelima salam yang pertama. Nah yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu di dalamnya 3, kosong, takrut, takyin. Kalau sholat itu fardu. Kalau sholat yang berwaktu atau yang mengikuti yang fardu adalah 2, yaitu kosong dengan takyin. Takrutnya nggak disebut. Kalau yang mutlak cukup kosong saja. Masuk di mana masjid, kita diam sebentar baca sholawat, kemudian Allahumma firli dunubi wa tahdi abwabar rahmatik, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masuk deh kaki kanan. Kemudian kita sebelum duduk sholat di masjid. Bagaimana pada saat mulut menyebut Allahu Akbar, hati ngomong aku sholat, begitu aja jadi. Itu tahiyatul masjid, sholat wudhu, baru kita duduk. Nawaitu al-i'tikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Ini masjid sama WC, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu baca bismillah kagak. Kadang-kadang godek doang ya. Ini sangat disayangkan. Coba perhatiin deh. Nanti orang-orang yang masuk masjid bukan disuruh iseng, disuruh mengintrospeksi diri kita, benar apa enggak. Ucapan Sudirman, orang geria masuk ke masjid kebanyakan kaki kiri, berarti WC sama masjidnya sama. Udah gitu duduk aja cerita deh. Kalau gitu nyata ngulung HP dibaca, ya bilang. Ini jangan sampai seperti itu. Kita duduknya aja itu luar biasa. Kalau memang kita niat iktikaf. Kenapa?
lau kusifal anil hijabu la ra'aituhu aw sami'tuhu, kata baginda Nabi. Apabila Allah buka hijab penghalang kita, kita pasti dengar dan pasti tahu apa pada saat kita menyatakan assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita tapak ulang kepada Rasul. Rasul itu pada saat masuk di mana hijab 10 buat Isra Mi'raj itu ucapkan yang Allah katakan assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini tapakulan kita masuk ke masjid. Andai kata dibuka hijab kita, kita dengar beberapa malaikat yang ada di masjid dan jin Islam menyambut daripada salam kita. Karena kita ketutup, makanya orang-orang tertentu yang tahu. Kenapa? Karena ilmu ini. Kedua, al ilmu bisudur wala bisudur. Ilmu ada dalam dada, bukan ada dalam tulisan. Kalau ilmu yang ada dalam tulisan, beli aja kitab yang banyak panjang, sekalipun nggak bisa baca juga pasti orang kata wah hebat tuh orang. Ilmu ada dalam dada, bukan dalam tulisan. Itu pertama takbiratul ihram ada 3, qasad, takruk, takyin kalau sholat itu fardu. Qasad dengan takyin kalau sholat itu yang berwaktu, seperti duha atau witir katakanlah, atau yang mengikuti yang wajib. Atau juga sholat mutlak yaitu 1, yaitu qasad sengaja, itu 1 takbiratul ihram. Kemudian apa? Ya sebenarnya kita maklum dan nanti kita bisa belajar doa Al-Fatihah. Kemudian sholawat, kemudian tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam yang pertama. Berarti salam yang kedua ke kiri sunnah. Kalau kita nggak ngucapin yang ke kiri, bagaimana apa yang sah? Cuman jalan nengleng jangan disalahin gitu. Ini berarti ini salamnya mas doang nih, sebelah enggak. Itu sholat dengan rukun-rukunnya 5 dengan 1 berarti 6. Kemudian rukun fi'li, perbuatan. Pertama berdiri, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat 2 kali sujud, kelima duduk tasahud dan duduk antara 2 sujud, kelima duduk tasahud, keenam duduk tasahud akhir, ketujuh tertib. 7 dengan 6 13. Katanya 17 baik di ruku tumakninah, hitungan 3 1 2 3. Jangan hitungan Betawi nggak pakai Allah apa tuaga, sampai Allah yang tuaga nggak pakai. Jadi hitungan Betawi Allah apa tuaga nggak pakai. Dalam agama hanya 1 2 3. Nih tanda syukur kita. Berapa? 4. Nah sujud gitu juga. Sujud ada hitungan 3 1 2 3. Tutup maknina. Duduk antara 2 sujud sama. Nah 4 ini tambah dengan 13 tadi berarti 17. Dan ada juga muqaranah hurfiyah wa muqaranah hakikiyah, pakai niat keluar dari sholat. Itu orang-orang tertentu dah, kita jangan ngerjain yang sederhana aja. Nah itulah rukun yang tidak boleh tidak, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Kemudian yang kedua, wali walidaika. Itu ayat anis kurli wali walidaika. Hendaklah kau syukur kepada kedua ibu bapak. Bagaimana syukur kepada kedua ibu bapak? Jadikan orang tua kita, bawelnya orang tua kita, cerewetnya orang tua kita ladang pahala bagi si anak. Jangan ada di benak kita, ini orang tua bisanya nyusahin doang. Jangan belangsak ente hidupnya. Kalau mau berkah, manjain untuk orang tua, senangin untuk orang tua. Dengan apa? Apa yang kita mau. Jangan kayak orang sono, ada 2 saudara. Si abang ini ngajinya pintar, sekolahnya pintar, bahkan kaya. Yang satu adiknya agak bego dikit, ngaji kadang-kadang bisa, kadang-kadang kagak. Namun perhatian sama orang tua dia agak bego, luar biasa. Apa kata orang tuanya? Lo sih biar kata bego juga nggak kayak abang lo. Abang lo biar kata tuh ngajinya pintar kaya, orang tua sakit aja nggak peduli, mendingan lo. Makanya kita jadi bego-bego dikit, jangan bego beneran.
bego-bego dikit boleh, daripada pintar. Jadi syukur kepada kedua orang tua, resepnya mudah. Kalau kita mau ngambil kepada Al-Quran, kita bisa jadi sombong. Quran mengatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Bahasa orang Gria, jangan lo ngomong cuek, stopin omong, diam mak, tuh cuek. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak, diam. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah bagi kedua ibu bapakmu perkataan yang nyenengin hati. Nah, di situ disebutnya lemah lembut. Nah, kalau kita pakai terjemah ini, nggak ada kita gebukin orang tua dosa, ada. Kecuali jangan gebukin orang tua, jangan. Cuma dikata wala taqul wala tanharhuma, itu dua. Pertama, jangan menyetok ucapan orang tua. Kedua, jangan membentak orang tua. Boleh nggak kita tendangin orang tua? Kalau dia nggak baca tafsirnya, dia hanya baca terjemah modelnya begitu. Nah, ulama mufasirin, kalau kita bukan mufasirin, hanya taklid kepada mufasirin. Katakannya apa? Baik di tafsir jalan lain, tafsir Muragi maupun tafsir Munir, itu banyak mengatakan jangankan untuk menyakiti hatinya orang tua, jasad atau rohaninya orang tua, menyetok ucapan aja nggak boleh, membentak aja nggak boleh, apalagi ngebukin gitu, apalagi ngerongrong nggak boleh. Makanya kalau mau hidup berkah, berkain yang masih ada orang tua. Kita punya duit sedikit, ayo, jangan kayak orang sono, bukan orang sini. Orang sini marah. Orang sono pindahan ini, orang sono teman pindahan dari sini. Sampai bini takut banget. Kata bininya apa? Jam 10 nih, jam 11, jam 10. Kata mau pulang baru jam 11, telat sedikit gitu. Begitu beri salam ya pelang pinggang. Disuruh pulang jam 10, jam 11 dia pulang. Tuh bini pelang pinggang, kenal pelang pinggang ya? Akhirnya apa? Beri salam, dijawab itu sama bini, salam. Mana nih? 1 jam. Mama kayak gak tahu aja tuh. Cium tangan. Siapa si lakinya? Berarti ini suami soleha. Gitu. Sampai sini aja ya. Kesian Nabi Asad dari jauh. Jadi kita doain aja yang disunat. Semoga Allah sehatkan badannya. Allah jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan Rasulnya, dan Allah jadikan anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan bagi kedua orang tuanya senantiasa Allah bimbing dengan taufik hidayah dan wilayahnya sehingga dapat melaksanakan apa yang perintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Dan yang terakhir, kita tidak akan beranjak ke tempat ini kecuali kehidupan kita Allah berikan keberkahan, hajat-hajat kita selalu Allah berikan pengabulan, dan juga anak istri kita Allah jadikan anak soleh dan soleh, dan dapat berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi diri kita, semoga Allah bimbing dengan taufik hidayah dan inayahnya. Dan yang terakhir, kita doakan bagi almarhum almarhumah, wabil khusus keluarga daripada Sayyidul Baik dan keluarga kita sekalian, serta para alim ulama, para guru-guru. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan dosanya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya raudah min radil jannah, dengan rahmat dan Allah dimasukkan di mana surganya berkat kebesaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.